Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memanggil kita dan kita telah memenuhi panggilannya untuk bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan saudara seiman. Adalah suatu sukacita yang besar kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan dan telah dilayakkan untuk menghadap hadirat-Nya, memuji, mengagungkan yang adalah Raja di atas segala raja. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Setelah kita merenungkan kebesaran ciptaan Tuhan dan karya keselamatannya di kayu salib, kita disadarkan betapa agung kasih-Nya dan betapa layaknya kita mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan-Nya. Mari kita membuka ibadah kita dengan pujian ajaib Tuhan sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Allah yang ajaib dan layak dipuji. Dengan kesungguhan kita menaikkan pujian ini. Ajaib Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama
tidak menolak siksa salib. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah. Kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ayat yang ketiga. Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagungan-Mu nyata maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Walaupun status kita di hadapan Tuhan adalah status yang telah dibenarkan, namun natur kita adalah orang berdosa, sehingga dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dalam ibadah ini, mari kita dengan sungguh hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga hubungan kita yang retak oleh karena dosa kita dipulihkan oleh-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau telah menebus kami dengan darah Kristus, tetapi kami kerap hidup seolah hidup kami milik kami sendiri. Kami lebih sering mencari kenyamanan daripada ketaatan dan lebih mendengar suara dunia daripada firman-Mu. Kami sibuk membangun dan memperhatikan kepentingan diri daripada melayani kehendak-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa ketidaksetiaan kami bukan hanya kelemahan, melainkan dosa yang menentang kasih dan kedaulatan Tuhan. Kami mengakui akan kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Pulihkan hati kami dengan kasih karunia-Mu, dan bentuklah kami kembali menjadi hamba-hamba yang rendah hati, taat dan setia seperti Kristus, yang walau dalam penderitaan tetap tunduk pada kehendak-Mu ya Bapa, sampai mati di kayu salib. Dalam nama Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang dengan jujur dan tulus mengakui segala dosa di hadapannya. Dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Menjalani hidup sebagai hamba yang setia bukanlah jalan yang selalu mudah. Ada saatnya kita merasa lemah dan terbeban. Namun di tengah perjalanan iman itu, Alkitab mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita memiliki sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus yang menemani dan menopang kita. Pujian "What a Friend We Have in Jesus" lahir dari hati yang mengenal penderitaan, namun juga mengenal kasih Tuhan yang setia. Joseph M. Scriven menulis lagu ini pada tahun 1855 untuk menghibur ibunya yang sedang sakit jauh di Irlandia, sementara ia ada di Kanada. Hidup dalam kesedihan setelah kehilangan tunangannya 2 kali. Namun di tengah kepedihan itu ia menemukan penghiburan sejati dalam persahabatan yang tak tergoyahkan bersama Kristus. Kita akan menaikkan pujian Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati, tanggung segala bebanku. Janganlah bersedih hati, beritahu padanya, damaiku sering hilanglah, hati selalu mengeluh. Itu karena tidak pernah dibawa dalam doa. Kalau datang pencobaan, ingatlah pada Tuhan. Kalau ada pencobaan dan kesusahan datang, janganlah putus harapan, mintalah pada Tuhan. Adakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti hal muridnya, pada Dia berseru. Ayat yang ketiga. Kalau kita menghadapi peperangan dan bahaya, Yesus Tuhan yang menghantar, bersandarlah padanya. Kalau teman tinggalkanmu, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur,
teman. Kalau teman tinggalkanmu, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur, Dia tentu lindungi. Terpujilah nama Tuhan, karena kita memiliki teman yang sejati. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru kita. Dan kita akan mengingat-ingat firman ini, yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Kita akan membaca bersama-sama mulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sekali lagi kita dari alamatnya, 2, 3. Ibrani 10 ayat yang 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita lanjutkan dengan membaca dari ayat emas kita. Kembali kita membaca mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba yang setia bukan hanya berbicara tentang pelayanan pribadi kita, tetapi juga tentang melayani sesama dan bagaimana kita saling menguatkan dan bekerja bersama dalam satu roh. Setiap orang percaya adalah bagian tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah dan melayani sesama. Kita menaikkan pujian PPRC nomor 6, dikenal sebagai orang Kristen. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Ayat yang kedua. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Kembali ke ayat yang pertama. Kita satu dalam roh. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain kenal kita anaknya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan. Surga yang baik, kami berterima kasih Tuhan telah memanggil kami pada pagi hari ini untuk menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah peribadahan kami ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam segala permohonan. Ya Tuhan, hamba bersyafaat kepadamu. Kiranya Tuhan di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau akan memberkati seluruh umat-Mu ini ya Tuhan. Umat yang telah Engkau tebus dengan darah penebusan-Mu yang begitu mahal. Kiranya Tuhan Engkau akan memelihara iman, pengharapan dan kasih kami di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, yang berusaha merobohkan iman kami di hadapan Tuhan. Bantulah kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, agar kami kuat dan teguh di dalam perjalanan siarah kami untuk mengiring Tuhan. Bapa di surga, hamba bersyafaat sungguh-sungguh, lindungi jaga seluruh umat Tuhan dari segala pencobaan yang sedang mereka alami. Jadikan mereka sebagai pemenang-pemenang yang keluar dari pencobaan mereka. Kiranya ya Tuhan juga Engkau akan melindungi, menjaga setiap keluarga, agar keluarga umat Tuhan tetap penuh dengan cinta kasih, suami dan istri penuh dengan cinta kasih, dengan semangat untuk saling menolong, mendukung satu dengan yang lain. Kiranya ya Tuhan Engkau akan menolong mereka senantiasa, agar setiap orang tua, suami dan istri, kakek dan nenek bisa menjadi teladan bagi anak mereka, cucu mereka, menantu mereka. Sehingga ya Tuhan, firman Tuhan senantiasa dapat kami lakukan melalui keteladanan hidup dari orang-orang tua kami. Tuhan Engkau kiranya juga akan memberkati setiap anak jemaat-Mu. Bimbinglah setiap anak-anak jemaat-Mu hidup di dalam kecintaan dan bakti kepada Tuhan. Pelihara roh mereka tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan lindungi jaga mereka dari segala pergaulan yang buruk. Lindungi mereka ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Berikan mereka teman-teman yang bisa mendukung di dalam pertumbuhan rohani mereka. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak jemaat-Mu, agar mereka memiliki masa depan yang gilang gemilang. Setiap keluarga jemaat Tuhan, Tuhan berkati, agar semua pekerjaan mereka yang mereka lakukan dengan tangan mereka akan diberkati oleh Tuhan, sehingga jemaat-Mu akan dicukupkan segala kebutuhan hidup mereka, bahkan dilebihkan untuk masa depan yang lebih baik dengan mereka menabung untuk kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan di dalam hidup berjemaat, kiranya jemaat satu dengan jemaat yang lain bisa saling mengasihi, bisa saling menegur dengan penuh kasih, bisa saling memberikan teladan, sehingga seluruh jemaat Tuhan ini hidup sebagai keluarga yang saling mencintai. Bila mana satu bersalah, satu bisa mengampuni. Mereka yang bersalah juga dengan rendah hati mengakui dosa mereka. Mereka juga bisa saling mengampuni dan mereka bisa saling memulihkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan berikan kerendahan hati kepada kami semua, seluruh jemaat Tuhan, sehingga roh pengampunan itu ada di antara kami. Kami percaya bila mana di antara jemaat itu saling mengampuni, saling mengaku dosa,
maka Tuhan akan memulihkan kami semuanya. Berkat-berkat Tuhan, Tuhan tidak akan tahan bagi kami. Dan Tuhan akan sangat leluasa memberkati kami. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja kami yang kami rencanakan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mendengar doa kami. Memberkatinya, memberikan persediaan yang cukup untuk pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Bila mana di antara kami menjadi lemah semangat, kuatkan kami ya Tuhan. Bila mana kami belum ada di dalam kesatuan visi, satukan visi kami. Biarlah kami memandang dengan pandangan yang satu dan yang sama. Bahwa kami ingin bergandengan tangan, ingin meninggalkan warisan rohani, ingin mendirikan rumah Tuhan, untuk kami bisa menyembah mempermuliakan nama Tuhan, dan kami ingin melayani lebih efektif lagi. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya dari pemimpin bangsa yang paling atas sampai paling bawah, Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk kami sekalian. Pemimpin-pemimpin itu bisa mengerjakan tugas panggilan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui pujian yang akan disampaikan oleh anak kita, Dara. Kepada Dara dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dia mengerti air matamu dan
Terima kasih untuk anak kita, Dara, Theo, David. Semakin besar, semakin cinta dan kenal Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu. Judul asli lagu ini adalah Be True, yang ditulis oleh Albert Benjamin Simpson. Dia adalah seorang pendeta dan penulis lagu rohani dan pendiri dari Christian and Missionary Alliance di Amerika. Sebuah gerakan misi yang menekankan penginjilan dunia dan kekudusan hidup. Melalui yayasan ini lahirlah GKII atau Gereja Kemah Injil Indonesia. Simpson menulis lagu ini di tengah masa sulit pelayanannya, ketika banyak orang mulai goyah dalam iman. Melalui lagu ini ia ingin mengingatkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan adalah tanda kasih dan kepercayaan kita kepadanya. Saat kita menyanyikan lagu ini, mari kita berkomitmen untuk tetap setia mengikut Kristus dalam setiap musim hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian Setia Setia, PPRA 251. Apakah engkau juga bimbang, hatiku khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, panganlah Allah, agar kau tetap setia. Ayat yang kedua. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tak terdugalah, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintahnya tentu kau menang. Ambil teladan 3 pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Tuhan Allahnya. Setia, ya setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Ayat yang ketiga. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pelayananmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia, setia,
sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yance. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk kita belajar firman Allah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baik. Di tengah-tengah peribadahan yang kudus ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bersabdalah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Hamba-Mu ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba hanya melakukan apa yang seharusnya hamba lakukan sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena Tuhan menyertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan Roh Kudus Tuhan yang memampukan hamba-Mu bisa mengajar jemaat-Mu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk seluruh jemaat, mari ya Roh Kudus Engkau juga berkarya, bekerja dengan leluasa, memimpin jemaat-Mu untuk di dalam karya pengertian Roh Kudus yang sama kami bisa belajar, memperhatikan dengan baik akan pemberitaan firman Tuhan, menangkap inti daripada kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Nadia, mana Nadia? Tadi yang terakhir saya sudah kirimkan, sudah kamu cek? Oke, thank you. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menggumulkan bersama-sama sebuah judul, yaitu Jadilah Hamba yang Setia. Saudara, kalau misalkan kita membaca bagian ini di dalam Matius 25 ayat 14 ayat 30, ini adalah perumpamaan tentang talenta. Saya ingin mengajak saudara kita sekalian membuka bagian firman Tuhan tersebut dan membacanya. Saudara bisa menyimak dalam Alkitab saudara, saya akan membacakan di dalam Alkitab saya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini hal yang biasa dilakukan pada zaman itu, di mana kalau misalkan hamba-hamba, ada beberapa hamba yang sangat dipercayai, dan bila mana tuannya pergi keluar kota, maka kemudian dia biasanya mempercayakan sebagian hartanya untuk dikelola oleh hambanya, untuk dikembangkan. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, menarik, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, mohon maaf. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ayat 24.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia menuduh tuannya dengan sedemikian jahat. Dan kemudian kenapa dia malas? Karena dia menyembunyikan talenta itu dalam tanah. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang juga ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita membaca ayat-ayat ini dalam perikop ini, maka sebenarnya kita sedang diajak untuk kemudian memikirnya betapa pentingnya menjadi orang percaya yang melayani Tuhan. Sekali lagi, betapa pentingnya menjadi orang percaya dengan segala karunia dan talenta dan segala pemberian Tuhan itu, kita kemudian melayani atau mengembangkannya. Seorang hamba Tuhan yang sangat baik, yaitu Charles Spurgeon, dia mengatakan demikian. Barang siapa diselamatkan, maka dia harus melayani. Ini adalah hukum kasih karunia itu sendiri. Bahwa setiap orang percaya menjadi pekerja bagi Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, setiap orang yang diselamatkan, maka Tuhan mendesain orang untuk kemudian menjadi pelayan atau pekerja bagi Tuhan. Kita aminkan ya. Kita sudah diselamatkan. Amin. Maka langkah selanjutnya adalah kita tidak berdiam diri, tapi kemudian kita melangkah dalam langkah lanjutan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pokok pikiran besar di dalam perikop yang kita baca tadi yaitu Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup aktif dan produktif. Sekali lagi, untuk hidup aktif dan produktif, bertanggung jawab dan setia dalam pelayanan sambil menantikan kedatangannya. Nah saudara, mari kita akan lihat konteksnya supaya kemudian kita punya gambaran yang lengkap terkait dengan munculnya perikop ini. Saudara-saudara, perikop yaitu perumpamaan tentang talenta ini masuk di dalam satu bagian besar di dalam khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang akhir zaman itu kalau misalkan kita lihat di dalam Injil Matius itu ada pasal yang ke-24 dan pasal yang ke-25. Nah saudara, kalau misalkan kita melihat ada 2 perumpamaan yang lain. Dalam pasal yang ke-24 kita mau menyaksikan. Yang pertama, kita mendengarkan peringatan akan penyesatan. Jangan tertipu oleh tanda-tanda palsu. Itu peringatan Tuhan. Bahwa pada akhir zaman akan muncul penyesatan, akan muncul yaitu penyesatan dengan tanda-tanda palsu, mukjizat-mukjizat palsu. Maka kemudian Tuhan ingatkan, di akhir zaman akan muncul banyak hal seperti ini. Jangan sampai engkau terseret dalam penyesatan itu. Yang kedua, Tuhan Yesus di dalam khotbahnya tentang akhir zaman, dia mengingatkan bahwa di akhir zaman akan terjadi penderitaan yang luar biasa, kesengsaraan besar yang luar biasa. Saudara-saudara,
ada aniaya terhadap orang-orang percaya yang dialami juga. Makanya saudara, kalau misalkan kita melihat di bagian dunia yang lain, di mana orang Kristen dianiaya sedemikian rupa, ini adalah bagian daripada penggenapan nubuatan akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus juga berbicara tentang pada pasal 24 ayat 29 sampai 31, dia katakan bahwa dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Namun waktunya itu tidak ada yang tahu. Dalam bahasa Tuhan Yesus, hanya Bapa saja yang tahu, anak manusia pun tidak tahu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukankah akhir zaman itu adalah sebuah kepastian? Bahwa kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Di mana waktunya kita tidak tahu, tapi kejadiannya pasti akan terjadi. Lalu saudara, menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dalam masa panjang menantikan kedatangan Tuhan itu, atau menantikan akhir daripada dunia ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan yang menarik. Yang pertama, hendaklah engkau setia dalam kesetiaan yang aktif. Saudara, dia kasih perumpamaan di mana ada seorang tuan yang pergi dan kemudian mempercayakan pekerjaan rumahnya kepada hamba-hambanya. Ada hamba-hamba yang baik, ada hamba-hamba yang jahat, namun ada hamba yang baik. Hamba-hamba yang jahat, dia berkata, Tuhan kita tidak tahu, Tuhan kita pulang kapan. Maka kemudian mereka berpesta, panggil teman-temannya. Tapi hamba yang setia tetap menjalankan tugasnya dengan setia, walaupun tuannya tidak ada. Saudara, perumpamaan ini mengingatkan, walaupun kita belum melihat kedatangan Tuhan, biarlah kita tetap setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menjalani hidup kita sebagai orang Kristen dengan bertanggung jawab. Ini kalau misalkan perumpamaan diberikan pertanyaan, apa yang kamu lakukan pada saat Tuhanmu belum datang? Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk kemudian mengingatkan agar orang percaya itu dalam menantikan akhir zaman atau kedatangannya itu, mereka benar-benar memiliki kesiapan. Kalau yang tadi memiliki kesetiaan, yang kedua memiliki kesiapan. Dengan perumpamaan hamba-hamba, Tuhan Yesus ingin berkata, dalam kamu menantikan akhir zaman, akhir dunia ini, hendaklah engkau setia. Dengan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang menunggu yaitu mempelai laki-laki yang mau datang. Mereka mempersiapkan minyak, ada yang tidak mempersiapkan minyak. Saudara, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin katakan, kalau kamu sudah setia, jangan lupa bahwa engkau senantiasa bersiap. Karena apa? Kita tidak tahu. Kamu tidak tahu kapan Tuhanmu itu datang. Kapan Tuhanmu itu akan datang. Dan yang ketiga, saudara-saudara, menarik. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita, menantikan kedatangan Tuhan. Ada satu hal yang menarik. Di mana waktu menantikan pun, kita tidak hanya kemudian, oke, saya setia, oke, saya siap, tapi juga kita aktif dan produktif. Hidup dalam produktivitas rohani digambarkan melalui perumpamaan talenta tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalkan kita bandingkan 3 perumpamaan tadi. Yang pertama, perumpamaan tentang hamba yang tetap setia dan hamba yang kemudian sembarangan karena tuannya tidak ada. Itu saudara itu menggambarkan tentang yaitu hubungan eksternal dan komunal. Bagaimana memperlakukan sesama dan menjalankan tugas. Perumpamaan ini memperingatkan kita orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan
agar kita melawan kelesuan moral dan penyalahgunaan kuasa. Sekali lagi, melawan kelesuan moral dan penyalahgunaan kuasa. Yang kedua, kalau perumpamaan tentang perempuan yang bodoh dan perempuan yang bijaksana, ini menggambarkan sebuah yaitu kondisi internal dan sangat pribadi. Ini menyangkut kondisi hati dan persiapan rohani pribadi kita. Terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam menantikan yaitu kedatangannya. Ini adalah sebuah peringatan untuk kita melawan kelesuan rohani dan kelalaian. Saudara, kalau tadi peringatan kelesuan moral, kalau ini perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini memperingatkan kita agar kita melawan kelesuan rohani. Kita harus siap. Jangan sampai kemudian kita biarkan rohani kita ini menjadi lesu. Kita kemudian tidak ada gairah untuk beribadah. Tidak ada gairah untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara. Perumpamaan yang tadi kita baca tentang talenta ini yaitu perumpamaan yang bersifat eksternal dan sangat pribadi juga. Artinya, bagaimana seseorang itu menggunakan karunia atau talentanya untuk kerajaan Allah. Ini peringatan untuk kita orang-orang Kristen yang malas dan penuh dengan ketakutan dan juga tidak produktif. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa semua orang, seperti kata Charles Spurgeon tadi, orang yang diselamatkan itu adalah diselamatkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Maka kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang talenta ini untuk mengingatkan setiap orang percaya bahwa padamu Tuhan memberikan pemberian-pemberian agar engkau bisa menjadi pribadi-pribadi yang aktif dan efektif bagi Tuhan. Menjadi pribadi yang produktif untuk kerajaan surga. Saudara, semua orang dipanggil untuk melayani. Makanya kemudian kalau kita melihat tadi gambarannya, saudara, kan ada 3 gambaran. 3 golongan orang yang diberikan talenta. Yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang terakhir dikasih 1 talenta. Semua orang diberikan talenta, 3 golongan orang. Dan jumlahnya memang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberikan pemberian-pemberian oleh Tuhan. Mungkin bentuknya berbeda. Karunia saya sama Pak Hendri bisa berbeda. Karunia saya dan Rocky bisa berbeda. Karunia saya dengan Ibu Rita bisa berbeda. Karunia saya dengan Pak Bambang bisa berbeda. Karunia saya dengan Pak Alex bisa berbeda. Semua kita diberikan secara berbeda, bisa jadi sama, tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada kita masing-masing, semuanya diberikan secara khusus oleh Tuhan. Bisa jadi sama, tapi takarannya berbeda. Bisa jadi jumlahnya berbeda. Tapi masing-masing kita diberikan Tuhan pemberian-pemberian untuk kita bisa efektif bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah firman Tuhan pada Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini kalau kita baca begini kira-kira saudara. Allah di dalam kekekalannya, bahkan sebelum kita lahir di dunia, sudah menyediakan yaitu pekerjaan baik yang dipersiapkannya. Lalu saudara, dosa itu kemudian merusakkan kita, sehingga saudara-saudara, kita tidak mencapai tujuan dari rencana Allah
untuk melakukan pekerjaan Allah yang disediakan sebelum kita ada. Saudara-saudara perhatikan, Allah sudah menyediakan bagi kita pekerjaan baik untuk kita lakukan. Ada rencana-rencana khusus yang dipersiapkan Allah, kamu harus melakukannya. Yance, kamu harus melakukan pekerjaan ini. Pak Hendri, engkau harus melakukan pekerjaan ini. Pak Danu, engkau harus melakukan pekerjaan ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menggagas satu rencana yang baik untuk kemudian kita kerjakan dalam kehidupan kita, bahkan kita sebelum lahir. Namun dosa merusakkan hidup kita sehingga kita tidak sampai kepada tujuan Allah itu. Maka arti kata dosa itu yaitu hamartia, artinya yaitu kita melenceng dari tujuan yang ditetapkan Allah. Maka perlu kemudian kita diciptakan kembali oleh Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Penebusan Kristus itulah yang mengembalikan kita kepada tujuan mula-mula Allah, agar kita kemudian bisa efektif bagi Allah untuk rencana yang ditetapkan. Sampai di sini kita aminkan. Amin ya saudara. Oleh saudara ingat baik-baik, siapapun saudara, walaupun orang mengatakan hal yang terburuk di dalam hidup saudara, dan saudara merasa kecil tidak berarti, lihatlah ayat ini. Mungkin memang benar kita tidak berarti karena hidup kita begitu rusak. Tapi Yesus Kristus, Bapa menyediakan Yesus Kristus untuk memulihkan hidup kita. Untuk mengembalikan kita kepada rencananya yang agung. Mengembalikan kita untuk kapan? Sampai kepada tujuan-tujuan Allah yang semula. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuan Allah memberikan karunia-karunia dan talenta di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kita akan pelajari. Apa maksudnya talenta di dalam konteks ini? Saudara, talenta itu nilai yang sangat besar, sungguh-sungguh sangat besar. Satu talenta itu bernilai 6.000 drakma atau mata uang Yunani saat itu. Satu drakma itu nilainya upah kerja satu hari. Jadi kalau 6.000, saudara perhatikan, satu talenta itu sekitar 20 tahun upah kerja. Gede banget ya. UMR di Mataram berapa? Berapa? 2,8. 2,8 kali 6.000. Piro ge? Pakai kalkulator ge. Gede banget saudara-saudara. Talenta adalah simbol atau metafora untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk dikelola bagi kemuliaannya dan untuk kemajuan kerajaannya. Bisa jadi talenta itu berupa karunia rohani. Sudah bisa membaca dalam 1 Korintus dan juga Roma terkait dengan karunia-karunia rohani itu. Atau mungkin sumber daya materi. Sudah diberikan kekayaan. Tidak kebetulan misalkan sudah diberikan rumah yang besar, bisa menampung untuk misalkan tempat persekutuan. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan sudah diberikan pekerjaan yang khusus, yang baik. Kayak kemarin saya bertemu satu jemaat, dia bergerak di bidang travel, di mana dia tentu akan bertemu dengan begitu banyak orang. Itu kesempatan baik untuk kita bisa bertemu dengan banyak orang dan memberitakan Injil. Kemudian juga talenta itu bisa berupa kesempatan dan waktu. Talenta itu juga bisa merupakan kemampuan alami atau pendidikan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di antara kita misalkan, saudara dengan pendidikan saudara. Pak Hendri tidak kebetulan menjadi seorang profesor teknik ya Pak ya. Tuhan itu memberikan tidak dengan kebetulan, tapi dalam rencananya yang khusus, Tuhan menyiapkan semua itu. Anak-anak muda dalam kuliahmu, kamu mengambil jurusan apa, itu tidak kebetulan, tapi Tuhan menggerakkan engkau dalam pilihan-pilihan itu, memperlengkapi engkau, agar engkau efektif bagi kerajaan Allah.
Saudara diberikan suara yang baik. Saudara diberikan talenta main musik yang baik. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Talenta itu juga adalah diartikan Injil dan iman itu sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mempercayakan kita karunia rohani. Tuhan mempercayakan kita sumber daya materi. Saudara berikan pekerjaan baik. Saudara memiliki penghasilan yang baik. Saudara diberikan kekayaan yang baik. Saudara, Tuhan memiliki rencana yang besar melalui segala yang dititipkan Tuhan kepadamu. Olehnya, kemudian kita perlu mengembangkan. Kita perlu dengan segala yang Tuhan beri itu, kemudian berdaya untuk pekerjaan Tuhan. Apakah saya dalam segala kecakapan saya sudah melakukan sesuatu untuk gereja ini? Untuk orang yang ada di sekitar saya? Untuk tetangga saya? Untuk kenalan saya? Apakah dalam berkat kelimpahan Tuhan berikan saya kekayaan? Apakah dengan kekayaan saya sudah melakukan sesuatu untuk pelayan? Tuhan menitipkan semuanya itu untuk kemuliaan namanya. Agar kita efektif bagi Tuhan. Saudara, yang menarik ini, ada dua golongan orang. Setelah ada orang yang dikasih 5 dan 2 talenta, ini menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Saudara, kalau misalkan kita pelajari, kita lihat dari bahasanya, bahasa Alkitabnya, makna harfiah dari baik itu yaitu dia baik, berguna, menguntungkan, bermanfaat. Dalam konteks perumpamaan ini berarti baik secara moral, tetapi juga secara fungsional. Ini menyiratkan kualitas yang menghasilkan manfaat, di mana orang itu berguna bagi tuannya dan bagi kerajaannya. Saudara-saudara perhatikan, ini tidak hanya orang hamba yang baik dan setia itu, setelah dia menerima kan dengan segera dia mengembangkannya itu. Saudara, menarik bahwa ini baik dan hamba yang baik ini diartikan bahwa dia secara moral baik, memandang semua talentanya itu adalah pemberian Tuhan. Dan kemudian dia secara maksimal memfungsikannya. Dan kemudian saudara-saudara, dia benar-benar menggunakannya untuk menghasilkan manfaat. Sehingga kemudian talenta itu sungguh berguna bagi tuannya dan bagi kerajaan. Saudara, yang kedua, makna harfiah dari setia itu bisa dimaknai dengan kata dapat dipercaya atau setia. Dalam konteks perumpamaan ini, orang yang setia itu orang yang konsisten menjalankan tanggung jawab. Dapat diandalkan tuannya walaupun tidak hadir secara fisik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah berangkat dalam sebuah pemikiran, ya semua orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita dengan pemberian-pemberian. Dalam bahasa perumpamaan ini, yaitu talenta-talenta. Seperti tadi saya katakan, bisa jadi itu karunia rohani, bisa jadi itu sumber daya materi, bisa jadi itu kesempatan dan waktu, bisa jadi itu kemampuan alami atau pendidikan saudara, bisa jadi itu adalah Injil dan iman itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara bisa melayani, Tuhan tidak membiarkan saudara tanpa perbekalan. Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta atau pemberian yang begitu berharga dalam hidup kita. Agar kita bisa efektif bagi Tuhan. Yang diperlukan adalah, mari kita sungguh-sungguh baik dan setia.
memandang talenta itu dengan penuh syukur dan penghargaan. Dan kemudian dengan setia, konsisten bertanggung jawab untuk kemudian memperkembangkannya. Saudara, ini kan beberapa waktu ini adalah masa-masa di mana kita sedang penatua maksudnya sedang mempersiapkan, majelis jemaat sedang mempersiapkan pemilihan penatua yang baru untuk kepengurusan kemajelisan periode yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang yang kami datangi, saya selalu katakan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, baik di dalam struktur maupun di luar struktur. Saudara, kalau misalkan saudara memang dalam pergumulan saudara, kami kan selalu katakan, ya jangan buru-buru dijawab, didoakan dahulu. Kalau sudah didoakan, ya silakan berikan jawaban. Kalau misalkan saudara menjawab, oh ya, mohon maaf untuk tahun ini kami belum bisa. Dengan pertimbangan ini dan itu. Saudara jangan merasa berdosa. Karena sesungguhnya pelayanan itu tidak hanya di dalam struktur. Tapi pelayanan itu juga bisa di luar struktur. Makanya selalu saya katakan, yang terpenting saya ingin memastikan sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan, efektif bagi Tuhan, produktif bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang dalam perjalanan menantikan Tuhan kita yang akan datang, yang akan bertanya dan terkait dengan talenta yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua pemberian Tuhan itu pada akhirnya, pada nanti akhir zaman di mana Tuhan datang, kita harus mempertanggungjawabkannya. Olehnya saudara, ini bukan sebuah ketakutan bagi kita. Sesungguhnya ini sebuah kegembiraan. Wah, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kami sesuatu yang berharga. Dalam gambarannya tadi, talenta itu senilai 6.000 upah. 6.000 hari upah kerja. Bukankah itu nilai yang berharga? Kalau saudara diberikan kepercayaan, kalau saudara diberikan talenta, kalau saudara diberikan kecakapan, itu berarti Tuhan menghargai saudara. Dan Tuhan ingin agar saudara itu efektif dan produktif bagi Tuhan. Olehnya saudara, hari ini saya mengingatkan kita, jangan menjadi lesu, jangan menjadi kemudian kita kehilangan semangat. Tapi mari kita menyemangati diri sebagai seorang hamba-hamba pelayan yang baik dan setia. Nah, selanjutnya saudara, setelah dua hamba yang baik dan setia tadi dipanggil oleh tuannya dan kemudian mempertanggungjawabkan, kemudian ada hamba yang malas. Ini kok belum berubah, Nadia. Yang kedua tadi hamba yang jahat dan malas. Oh, ini dia. Ini terulang katanya. Hamba yang jahat adalah hamba secara harfiah artinya yaitu secara moral dia busuk, berbahaya dan tidak berguna. Dalam konteks perumpamaan ini berarti tidak berguna atau tidak menghasilkan. Sebuah talenta yang disembunyikan tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga hamba itu dianggap tidak berguna. Kemudian saudara-saudara, hamba yang malas. Malas itu dalam artian katanya menurut bahasa Alkitab mengartikan lamban, enggan, takut, ragu-ragu, menghindari pekerjaan karena tidak mau berusaha. Dalam konteks perumpamaan ini, malas berarti menggambarkan sikap mental yang pasif dan enggan mengambil risiko. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu. Kita bermoral busuk,
berbahaya dan tidak berguna. Kita tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Atau kita kemudian tidak mau bergerak sama sekali. Atau orang yang pasif dan tidak mau mengambil resiko. Saudara, kalau misalkan kita bandingkan dua orang ini. Orang yang baik, hamba yang baik, dan setia, dan hamba yang jahat dan malas. Tindakannya, perhatikan, dia segera pergi dan berdagang. Dia ini berkarya aktif untuk mengembangkan apa yang dipercayakan. Saudara, hari ini setelah mendengar khotbah ini, harapan saya semua segera pergi, kan gitu. Maksudnya segera mengembangkan, berkarya aktif untuk mengembangkan apa yang dipercayakan. Anak-anak muda, ingat ya, dalam kemudaanmu, engkau diberikan Tuhan karunia oleh Tuhan, engkau diberikan talenta sedemikian rupa oleh Tuhan, maka persembahkan untuk Tuhan. Jemaat-jemaat semua, ibu, bapak, semua kita diberikan. Mari kita berkarya aktif untuk mengembangkan apa yang dipercaya. Berbeda dengan orang yang hamba yang baik dan setia ini, hamba yang jahat dan malas itu pergi menggali lubang lalu menyembunyikan talenta tuannya. Ini orang yang bersikap pasif dan menghindari resiko. Saudara, seringkali kita tergoda untuk, sudahlah, enggak usahlah. Aduh, nanti kalau kita pelayanan, kita sibuk ini, sibuk itu, sudahlah, nanti agak repot, nanti keluarga kita, nanti tambah lagi lah nih, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Motivasinya apa, saudara? Motivasi hamba yang baik dan setia itu kasih dan kesetiaan. Dia bergerak karena ingin menghasilkan buah bagi tuannya. Dia proaktif dan berani mengambil inisiatif. Saudara, nggak perlu kemudian hamba yang baik dan setia itu, saudara-saudara, nggak perlu diperintah-perintah. Tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri. Saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan ini. Saya harus kemudian melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya karunia ini. Tuhan sudah memberikan saya talenta. Tuhan sudah memberikan saya kepandaian ini. Tuhan sudah memberikan saya begitu banyak pemberian. Saya harus berbuat. Dia bisa memerintah dirinya sendiri. Karena dia mengasihi dan setia kepada Tuhan. Sedangkan motivasi hamba yang jahat dan malas ini, dia takut dan malas sekali. Dia bergerak atau tidak bergerak karena persepsi yang salah tentang tuannya. Penuh prasangka dan penakut. Saudara, biarlah kalau misalkan kita ada sifat yang seperti ini, kita buang jauh-jauh. Kita buang jauh-jauh. Kita mau memerintah atau menggerakkan diri kita sendiri. Bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kita menghargai pemberian Tuhan itu. Nah, kata kuncinya, saudara, hamba ini setia, baik, produktif, pemberani, visioner. Sedangkan hamba yang satu, malas, jahat, takut, pasif, penuh prasangka, penuh kecurigaan, ngeluh sana sini, kan jadi penuh pengeluhan kan. Belum ngeluh, saudara. Banyak keluhan. Belum bekerja padahal kan. Ngeluh duluan. Keluhannya banyak. Lebih banyak daripada pekerjaannya. Dia tidak bekerja apa-apa. Tapi keluhannya begitu banyak. Protesnya begitu banyak. Saudara, mari kita tidak bersikap seperti itu. Hari ini Tuhan mengajarkan kita. Ingat baik-baik. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita. Untuk sebuah rencana agung, kita melayani bagi Dia. Kita efektif, produktif bagi Dia. Olehnya Dia memberikan kita karunia.
Nah, upah hamba yang baik. Maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini kata-kata yang begitu menarik diucapkan kepada dua hamba yang mengembangkan talentanya. Namun kemudian selanjutnya untuk hamba yang jahat dan malas, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini keras sekali ya. Keras sekali. Saudara, saya sampai coba membandingkan beberapa pendapat penafsir. Apakah benar nih kalau orang yang tidak mengembangkan talenta hukuman kekal? Ternyata banyak penafsir mengatakan hal yang sama. Di mana, kenapa kok kemudian ini hukumannya demikian berat? Saudara, John Calvin mengatakan demikian. Hamba yang tidak setia ini bukan hanya malas, tetapi jahat karena menghina Tuhan. John Calvin menulis bahwa hamba yang menyembunyikan talenta menunjukkan penghinaannya kepada sang Tuan. Karena ia menilai tuannya kejam dan tidak adil. Hukuman menunjukkan pemisahan final antara orang yang sejati dan palsu. Calvin menjelaskan bahwa hamba yang jahat itu dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, melambangkan penghukuman kekal. Jadi bagi Calvin hukuman ini bukan kehilangan karunia atau pelayanan, tapi bukti bahwa ia tidak memiliki iman sejati. Seorang yang benar-benar mengenal Kristus akan setia, sebab kasih karunia menghasilkan kesetiaan. Saudara, kalau misalkan saudara ditanya, apakah saudara percaya bahwa saudara diselamatkan di dalam iman oleh Yesus Kristus? Ya, saya percaya. Tapi bukti iman itu selanjutnya adalah, bukti iman yang menyelamatkan itu adalah di mana kehidupan kita berbuah-buah yang baik. Oleh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin, sungguh-sungguh saya yakin, bagi kita semua, Tuhan akan menghindarkan kita. Bagi kita yang diselamatkan, Tuhan menghindarkan kita dari hati yang keras untuk melawan panggilan Tuhan untuk kita melayani. Saudara, saya yakin bahwa hati saudara hari ini dilembutkan oleh Tuhan untuk kemudian digerakkan, mau bergerak di dalam panggilan pelayanan. Saudara-saudara jangan takut ya, misalkan saya enggak jadi, misalkan saya belum bersedia jadi penatua karena beberapa hal. Saudara jangan takut ini kemudian, saya masuk neraka. Enggak, saudara. Jangan takut. Ini bagi orang-orang yang benar-benar menyangkali Tuhan. Sungguh-sungguh. Menyangkali dan menuduh Tuhan dengan jahat. Saudara, saya yakin hati saudara digerakkan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan memanggilmu, menyelamatkanmu untuk rencana kekalnya bisa dijalankan. Yaitu supaya engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Dia. Untuk engkau menjadi efektif dan produktif di dalam pelayanan. Dan untuk itu Dia memberikan talenta kepada saudara. Pemberian-pemberian yang demikian beragam. Agar saudara bisa melayani secara efektif bagi Tuhan. Olehnya baiklah kita menjadi hamba-hamba yang baik dan setia. Hamba-hamba yang baik dan setia. Saudara, di akhir khotbah ini, mari kita bersyukur untuk setiap talenta yang Tuhan berikan. Apa talentamu? Kalau tadi ya saudara, coba kita balik ke atas. Kita balik ke atas. Coba saudara, kita cek talenta saudara. Oh, mana dia?
Nah, ini. Saudara, apa talenta saudara? Karunia rohani saudara apa? Karunia rohani saudara apa? Coba saudara, teliti baik-baik. Sumber daya materi saudara apa? Mungkin sudah diberikan penghasilan yang baik. Mungkin sudah diberikan kemampuan-kemampuan yang baik. Kesempatan dan waktu saudara, kalau saudara ada di gereja ini, di waktu ini, itu adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Selagi kita masih bisa bernafas, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri. Saudara ada di waktu ini di mana kita membutuhkan begitu banyak pelayan Tuhan untuk melayani bagi pemberitaan Injil misalkan. Untuk pekerjaan yang ada di gereja ini, untuk pembangunan gereja ini. Ini adalah waktu dan kesempatan bagi kita. Saudara mungkin sudah diberikan kemampuan alami, suara saudara baik, bakat saudara baik, pendidikan saudara baik. Dan saudara juga dipercayakan Injil dan iman itu sendiri. Sejauh mana kita mengembangkan, memberitakan Injil dan memberitakan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setialah mengembangkannya dimulai dari hal yang terkecil. Jangan dulu pikiran kita mungkin terlalu besar memikirkan saya harus bisa begini dulu. Mencapai kemampuan seperti ini baru saya bisa melayani Tuhan. Dari hal yang paling sederhana, dari hal yang paling kecil, mari kita belajar untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, ambil waktu khusus untuk menguji diri. Sejauh mana saya dan saudara setia mengembangkan talenta kita. Saudara, mungkin di awal kita bertobat, kita semangatnya luar biasa. Tapi apakah kita masih terus semangat? Waktunya kita duduk kembali, memeriksa. Apakah saya masih semangat seperti dahulu? Dulu kita baru bertobat, semangatnya luar biasa. Apakah kita masih seperti itu? Dulu sebelum kita diberkati Tuhan memiliki begitu banyak harta saudara. Kita semangat melayani Tuhan. Tapi begitu kita diberkati Tuhan dengan banyak harta, apakah kita tetap semangat melayani Tuhan? Dulu penghasilan kita kecil, kita sangat setia memberikan persembahan. Pada saat kita diberkati Tuhan dengan penghasilan yang besar, apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Dulu pendidikan kita baru misalkan segini, kita setia sekali melayani Tuhan. Apakah begitu pendidikan kita bertambah, kita setia melayani Tuhan? Dulu kendaraan kita sepeda motor, giat sekali melayani Tuhan. Giat sekali beribadah. Tapi begitu kita punya mobil, apakah kita setia melayani Tuhan? Apakah saya menggunakan harta saya, pemberian Tuhan ini, dengan setia? Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan menyelamatkan kita. Untuk kita menjadi pelayan Tuhan. Untuk menjadi pelayan Tuhan, Dia memberikan talenta. Yaitu pemberian yang limpah dalam hidup kita. Agar kita efektif dan produktif bagi Dia. Mari kita menjadi hamba yang baik dan setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba pelayan-Mu. Bahwa Tuhan tidak dengan kebetulan memberikan talenta, pemberian-pemberian kepada kami. Tapi Tuhan memberikan itu agar kami bisa melayani Tuhan dengan efektif dan produktif. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sungguh-sungguh kami melayani Tuhan lebih giat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Yance yang telah memberitakan firman. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita simpan dalam hati kita dan kita melakukannya. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena Dia telah terlebih dahulu memberikan dirinya sendiri bagi kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas pasal 21 ayat yang ketiga dan yang keempat. Lalu Ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda yang miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu.
Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian dari PPRC nomor 39, Jadikan Aku Saluran Berkat. Terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi iman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ayat yang ketiga sambil berdiri. Sebagai Tuhan mempana dan mengasihi Dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus menyuruh Engkau, pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau berat. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena di dalam ibadah ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan di tengah-tengahnya kami datang kepadamu membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima segala persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau. Biarkanlah persembahan ini Tuhan Engkau pakai untuk memberitakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Sehingga firman-Mu dikenal oleh banyak orang.
dan banyak orang memuji dan memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan juga supaya kami dapat mengelola segala yang telah Engkau berikan kepada kami dengan baik dan benar, dan juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Yance, kita akan menaikkan pujian amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian sudah mendengar firman Allah, olehnya pulanglah dan bawalah berkat Allah. Kiranya Bapa yang telah merencanakan rencana yang kekal untuk menjadikan engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, itu sungguh akan mencurahkan anugerahnya kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus yang telah menjadi sarana penciptaan baru bagi hidup kita, sehingga kita bisa dikembalikan kepada rencana Allah untuk menjadi pelayan-pelayannya. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita segala karunia-karunia rohani, agar kita bisa efektif dan produktif bagi Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal itu sungguh memberkati kita sekalian dengan segala berkat yang baik, yaitu berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menjadikan kita dipenuhi dengan segala talenta untuk efektif dan produktif melayani Tuhan. Kiranya berkat Allah yang baik ini sungguh turun melimpah atas hidup kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.